pembatal keislaman yang ke-9. Man i'taqada anna ba'dhan nasi yas'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafirun. Barang siapa meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khidir bisa keluar dari syariat Musa alaihi salam, maka dia kafir. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jemaah sekalian, siapa yang beliau maksudkan di sini? Yang beliau maksudkan di antaranya sebagian sufi, tasawuf, tarekat yang gulat, yang ekstrimnya. Karena sufi itu bertingkat-tingkat. Ini tingkatan yang paling ekstrim. Yaitu mereka membagi agama menjadi dua. Syariat dan hakikat. Ada yang menjadi 4. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalau sampai di sini saja, maka ini adalah bid'ah di dalam agama. Tidak ada satu hadis pun, satu ayat pun yang membagi agama seperti itu. Itu hanyalah bualan mereka atau yang mereka ada-adakan saja. Itu bid'ah di dalam agama. Kalau sampai di situ saja, mereka bilang agama itu adalah syariat dan hakikat, atau syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Itu hanyalah bid'ah yang mereka buat-buat. Tetapi ini bisa sampai tingkat kekufuran. Kalau mereka mengatakan, jika dia sudah sampai tingkat hakikat, atau sudah ma'rifat, maka dia tidak perlu lagi pada syariat. Karena tingkatannya sudah tinggi. Sudah tinggi artinya bagi mereka sudah menjadi wali. Padahal wali itu seharusnya makin tinggi, makin beriman dan bertakwa. Makin kuat menjalankan syariat. Itu hakikat wali. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu mereka tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Maksudnya kapan itu? Menjelang wafat mereka. Allah hilangkan rasa takut, Allah ganti dengan rasa aman. Aman dari azabnya. Allah hilangkan kesedihan, berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai. Karena Allah akan menjaga orang-orang yang mereka tinggalkan. Ini keistimewaan wali Allah. Lalu siapa wali Allah? Perhatikan ayat berikutnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang mengamalkan syariat Allah. Mengamalkan petunjuk Rasulullah SAW. Yang mentauhidkan Allah, yang tidak berbuat syirik. Itu orang beriman dan bertakwa. Tapi bagi mereka, jadi wali malah meninggalkan syariat. Ini aneh. Menentang ayat tentang wali. Jadi, kalau sudah sampai hakikat atau makrifat, kata mereka, dia sudah jadi wali. Wali itu sudah tingkatan tinggi. Melebihi tingkatan syariat. Jadi dia tidak harus mengamalkan syariat. Kalau mereka berkeyakinan seperti itu, maka itu adalah keyakinan kufur. Dengan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat ulama ahlus sunnah. Ini adalah termasuk kekafiran. Kenapa kekafiran jemaah sekalian? Karena keyakinan tersebut adalah pengingkaran terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebab kerasulan beliau untuk semua manusia. Tidak ada seorang wali pun yang boleh lepas dari syariat beliau. Kalau mereka bilang dia sudah jadi wali, dia tidak harus lagi menjalankan syariat, sama saja mereka mengatakan Muhammad SAW tidak lagi diutus kepadanya. Dan itu juga mendustakan ayat-ayat yang berbicara tentang pengutusan Rasulullah SAW. Contohnya surat Al-A'raf ayat 158. Allah Azza wa Jalla menegaskan,
Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Tidak peduli dia tinggal di Arab atau di Malaysia, di Indonesia, tidak peduli dia di zaman Muhammad SAW, sampai hari kiamat semuanya harus tunduk kepada syariat beliau. Jadi kalau ada yang mengatakan dia sudah jadi wali, dia tidak harus lagi menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, sama saja dia mengingkari pengutusan Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia. Maka ini adalah termasuk kekufuran, dan minimalnya adalah bid'ah. Bid'ah sekaligus kufur. Iya. Tetapi jemaah sekalian, di sini mereka punya syubhat. Syekh menyebutkan syubhatnya. Dan mereka anggap itu dalil. Jadi dalil yang dijadikan syubhat. Yaitu kisah Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Dan di sini ada pelajaran penting bagi kita. Ini sudah sampai tingkat kufur, tapi masih mengklaim punya dalil. Artinya, tidak semua orang punya dalil berarti dia benar. Apa yang menjamin kebenaran? Pemahaman. Bukan hafalan. Khawarij penghafal Al-Quran, jangan lupa. Baca sejarah Khawarij. Penghafal Al-Quran juga ada di antara mereka penghafal hadis. Bahkan ada yang bisa menghafal hadis menyaingi Sufyan Ats-Tsauri dari kalangan Khawarij. Jadi jangan lihat orang Masya Allah hafalannya kuat, hafal Quran, hafal hadis, lalu kita langsung percaya bahwa apa yang dia sampaikan benar. Belum tentu. Lihat dulu pemahamannya. Yang menjamin kebenaran adalah pemahaman, yaitu pemahaman mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu jaminan kebenaran, bukan hafalan. Hafalan bagus. Kurang hafal, kurang bagus. Tapi itu bukan jaminan kebenaran. Jaminan kebenaran adalah pemahaman. Walaupun kurang hafal, tapi pemahamannya mengikuti Nabi SAW dan para sahabat, itulah disebut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pemahaman mengikuti Nabi SAW dan para sahabat. Nah, di sini mereka punya dalilnya, yaitu ayat yang berkisah tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Kata mereka, jadi syubhat mereka apa? Nabi Khidir itu wali. Dan Nabi Khidir tingkatannya lebih tinggi daripada Musa. Makanya Nabi Khidir tidak terikat dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir membunuh anak kecil. Diprotes, disalahkan oleh Nabi Musa. Nabi Khidir melubangi kapal. Diprotes, disalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka bilang, Nabi Khidir itu wali lebih tinggi daripada Nabi, beliau lebih tinggi daripada Musa seorang Nabi, sehingga beliau tidak terikat dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Nah, jemaah sekalian, bagaimana menjawab syubhat ini? Jawabannya mudah saja. Yang pertama kita katakan, Nabi Khidir alaihissalam melakukan itu berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu. Makanya beliau mengatakan di surat Al-Kahfi, "Wa ma fa'altuhu an amri." Beliau katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, saya tidak melakukan itu dari keputusanku, melainkan wahyu dari Allah. Maka kita tanyakan kepada mereka, kalian menerima wahyu dari mana? Dari setan, bukan dari Allah, karena wahyu sudah terputus dengan kematian Rasulullah SAW. Maka pasti dari setan, tidak mungkin dari Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang pertama. Nabi Khidir menerima wahyu untuk melakukan itu. Yang kedua, jawaban yang kedua, Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam karena beliau bukan umat Nabi Musa alaihissalam. Bukan umat Nabi Musa alaihissalam. Bahkan beliau adalah Nabi tersendiri. Katakan beliau bukan Nabi, tapi beliau bukan termasuk umat Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi Musa untuk ketemu dengan Khidir menempuh perjalanan jauh. Dan inilah perbedaan Nabi Muhammad SAW dan para nabi terdahulu.
Sebagaimana sabda beliau, "Kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila nasi ammatan." Dulu para nabi diutus untuk kaumnya saja, dan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi tidak masalah bagi Nabi Khidir tidak mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Karena beliau umat yang lain, bahkan nabi yang lain yang punya syariat sendiri, yang beda dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Adapun syariat Nabi Muhammad SAW mengikat seluruh manusia, harus tunduk kepada syariat beliau. Kemudian jemaah sekalian, jawaban yang ketiga. Sebenarnya, ternyata Nabi Khidir pun tidak menentang syariat Nabi Musa alaihissalam. Ini jawaban mungkin yang paling jitu. Sebenarnya, ternyata kalau kita perhatikan, Nabi Khidir tidak keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam hanya menyalahkan beliau sebelum mengetahui alasannya. Setelah tahu alasannya, Nabi Musa tidak lagi menyalahkan. Kenapa beliau membunuh anak kecil itu? Karena anak kecil itu nanti kalau dia dewasa, dia akan menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya. Maka Allah perintahkan bunuh anak itu. Setelah mendapatkan penjelasan ini, Nabi Musa tidak lagi menyalahkan. Kenapa beliau melubangi kapal? Karena ada raja suka mencuri kapal. Maka beliau buat kapal itu cacat, tapi nggak sampai tenggelam. Nggak sampai kemasukan air. Kalaupun kemasukan air hanya sedikit, nggak sampai tenggelam. Sehingga tidak dicuri oleh raja tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam tidak lagi menyalahkan. Karena alasannya benar. Jadi, secara hakiki, Nabi Khidir alaihissalam tidaklah keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Satu lagi jemaah sekalian, jawaban yang keempat. Untuk membantah mereka, mengatakan Nabi Khidir alaihissalam seorang wali. Sebenarnya beliau juga Nabi. Buktinya apa? Beliau mendapatkan wahyu tentang perkara gaib. Dan di surat Al-Jin, ayat 26, Allah menegaskan, yang dapat wahyu tentang perkara gaib, hanyalah seorang Nabi dan Rasul. Alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahadan, illa man irtada min rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun, kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi. Walaupun juga ada sebagian ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan beliau wali. Hanya saja, ulama Ahlus Sunnah yang berpendapat beliau wali, itu tidak mengatakan beliau tahu perkara gaib, beliau keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam, sehingga kita pun bisa keluar dari syariat. Tidak. Jadi beda dengan pandangan sufi terhadap wali. Iya. Jadi paling tidak itu 4 jawaban terhadap syubhat mereka.